Assalamualaikum Pak Kasubdit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di kegiatan refreshment dosen dan admin PPG Daljab di Wilayah Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, berbahagia sekali pada sesi kedua ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, Pak Kasubdit PAI, yaitu Pak M. Munir SAGMA. Ini Pak Kasubdit ini kalau pakai peci, tadi saya lihatnya sepintas mirip Ustadz Abdul Somad ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu Pak Kasubdit tidak banyak untuk kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillah. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Pak Kasubdit. Dipersilakan Pak. Mohon izin share ya. Silakan Pak. Kelihatan ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ni'matillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Saya hormati Pak Dekan PN Palembang dan tentunya Bu Moderator sekaligus sebagai Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Fitri Ovianti Amage, dan tentunya para wakil dekan yang lainnya yang saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, para dosen, para mungkin guru pamong dan operasional. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi, siang hari ini dan mungkin sore atau malam nanti ya, saya sebenarnya sangat ingin dan berkehendak datang ke Palembang, apalagi mungkin yang perdana, yang pertama ya. Cuman apa dikata karena ternyata harus ada rapat pimpinan nanti ini, dan nanti sore sudah pembukaan acara terkait dengan penyusunan program di 2023. Jadi ternyata kita nggak bisa kemana-mana ini karena eselon 3 tidak harus mengikuti. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, yang saya banggakan nanti suatu saat insya Allah saya akan hadir secara luring bertatap muka kepada Bapak-Ibu sekalian, karena ada beberapa hal yang tentunya baik dari PAI yang memang kami ditugasi pelaksanaan PPG guru dan pengawas PAI, sekaligus kami juga sebagai Wakil Ketua Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Bapak-Ibu sekalian, yang kami banggakan bahwa kita harus menyadari selama ini apa yang kita kelola ini, walaupun kami tahu sangat melelahkan, sangat capek gitu ya, untuk mencetak guru-guru kita menjadi guru-guru profesional, itu ada sebuah pahala yang besar lah bagi kita, dan harus kita asumsikan apa yang kita lakukan itu sebagai investasi akhirat. Kami tahu pelaksanaan PPG yang secara daring memerlukan perhatian yang serius, memerlukan kinerja yang sangat tidak mengenal waktu ya, luar biasa sekali, bahkan nyaris 24 jam. Nah, sifatnya daring, namun demikian ini adalah sebuah kebijakan, sebuah aturan yang harus ditaati bersama-sama, harus dilakukan bersama-sama dalam rangka untuk efisiensi anggaran, dan sekaligus memang ada positifnya dan negatifnya. Positifnya guru-guru kita itu tidak meninggalkan proses pembelajaran yang selama ini dilakukan sebagai kewajibannya seorang guru. Jadi tidak meninggalkan ngajarnya di sekolah maupun di madrasah. Nah, namun demikian sisi negatifnya adalah bahwa kita harus memang berjibaku semaksimal mungkin agar pelaksanaan PPG secara daring yang 3 tahun ini maka menjadi pekerjaan yang lumayan berat. Sementara kami tahu kayak tim teknis di helpdesk-nya itu ya dalam hal anggaran yang diterima lah ya, itu enggak seberapa. Namun demikian
Kami yakin apa yang kita lakukan ini menjadi investasi akhirat dan akhirnya lelah akan menjadi lilah. Gitu. Itu harus diterapkan kita semua, Bapak sekalian. Mengapa demikian? Ada hal yang sangat perlu saya sampaikan pula bahwa Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini sebagai pengelola LPTK dalam pelaksanaan PPG, kita tahu antrian panjang yang sangat luar biasa. Dan seandainya memang antrian panjang ini bisa kita perpendek, maka itu secara otomatis juga akan memperpendek pula antrian yang sangat panjang tadi, sehingga guru-guru kita yang selesai di PPG dan lulus itu akan menerima namanya tunjangan profesi guru sebagai hak yang harus diterima seorang guru sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kita lihat Bapak sekalian, guru-guru kita ini secara total baik madrasah, PAI, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik itu ada 599.000 yang memang belum sertifikasi, dan ini berarti secara otomatis 58% itu belum ikut PPG. Nah, atau ikut PPG tapi tidak lulus. Nah, jadi ada dua, belum PPG atau sudah PPG tapi tidak lulus. Nah, kita lihat nanti bagaimana tingkat kelulusan yang dilakukan oleh LPTK, yang dihasilkan oleh LPTK, dan itu akan nantinya tadi memperpendek jumlah, ya, menyedikitkan jumlah terhadap guru-guru kita yang belum lulus. Nah, secara otomatis berarti belum terlaksananya PPG. Jadi ada 0,5 juta lebih dari 600.000 yang belum sertifikasi, dan ini PR bagi kita semua. Kemenkola madrasah Bapak Ibu sekalian, ini PAI itu perlu 26,9 tahun sebenarnya belum yang ikut PPG ini. Perlu waktu waiting list, masa tunggu, ya, mengalahkan haji ini itu perlu 26,9 tahun. Bayangkan ini. Ini PAI Bapak Ibu sekalian, ya. PAI madrasah malah 35 tahun, ada yang malah 45 kalau salah, 45 tahun lebih, ya. Ini data kami ambilkan ketika kami diperintah untuk menyusun TOR, ya, permohonan pembiayaan PPG kepada LPDP Kementerian Keuangan, sehingga yang kami sajikan diantaranya data-data di dalam TOR yang saat itu memang kami PAI, ya, saya Pak Samsul diperintah untuk mengawal dalam meyakinkan, ya, pengajuan TOR, terus presentasi, ya, alhamdulillah akhirnya LPDP Kementerian Keuangan itu menyanggupi 10.000. Nah, saat itu malah ditawari kenapa nggak 50.000 Pak, gitu kan. 50.000 Pak Munir, kenapa hanya 10.000? Tapi akhirnya kami sampaikan terima kasih, dan yang kedua, ya, kami akan laporkan kepada pimpinan. Cuman saat itu kami berpikir, ya, kalau 50.000 diambil untuk B3 ini, wah, itu dengan 36 LPTK atau 28, nah, ya, yang sudah settle, wah, itu nggak mungkin. Kekuatan LPTK kita Bapak sekalian 28 LPTK itu hanya mampu dengan 10.000 itu udah maksimal. Nah, 10.000 itu udah maksimal. Nah, akhirnya kami sampaikan mudah-mudahan nanti tahun depan 2023, dan ini sudah kami sampaikan pula ketika kami mengundang di Mandalika walaupun dalam keadaan daring pula dari LPDP, insya Allah menyanggupi dan akan diminta bagaimana pengajuan dan konsepnya untuk 2023. Dan kami sampaikan saat itu kami pengen 2 skema, yaitu PPG Daljab dan PPG Prajab. Nah, kami minta seperti itu, mudah-mudahan kami mohon doanya ini dari Palembang agar nanti bisa mempercepat proses ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBN, ya ini PAI ini madrasah 45 tahun, bayangkan itu sudah keburu pensiun atau sudah keburu bahkan orangnya meninggal kalau kita harus antrian menunggu APBN. Ada APBD saja itu 3.500 asumsi paling sedikit, ya. Tahun ini alhamdulillah sampai hampir 5.000, ya. Itu pun masih 15,8 tahun waiting list. Waiting list yang tidak jelas gitu, nggak kayak haji. Oleh karena itu alhamdulillah kita mampu meyakinkan Kementerian Keuangan. Akan saat itu saya sampaikan Bapak Ibu Direktur PDP, kalau Bapak Ibu membiayai PPG terhadap guru madrasah, guru PAI, itu pahalanya berbeda dengan Bapak Ibu membiayai yang lain. Gitu.
Saya sampaikan itu. Apa masalahnya, Pak Munir? Iya, karena guru madrasah kita, guru PAI kita itu punya doa. Mereka baca Yasin, baca tahlil, baca kahfi, baca surat Al-Mulk, atau bahkan istighosah bersama, doa bersama, saya sampaikan gitu. Dan ini secara otomatis kalau Pak Direktur LPDB beserta jajaran itu membiayai ya PPG madrasah maupun guru-guru kita lah, guru-guru kita, itu pasti akan didoakan, dan itu pasti akan Bapak Ibu didoakan masuk surga tanpa hisab gitu. Tanpa hisab, dan bahkan silakan pilih pintu surga yang mana. Bahkan saya sampaikan silakan pilih pula bidadari dengan jumlah yang tak terhingga. Itu dalam rangka meyakinkan aja Bapak sekalian, agar ya selama ini LPDP Kementerian Keuangan itu kan disentuh gitu. Seperti Lauhil Mahfud gitu ya. Sulit, tapi alhamdulillah kemarin luar biasa, dan akhirnya saya membuat rasionalisasi, mencoba meyakinkan beliaunya, dan akhirnya alhamdulillah itu disetujui. Termasuk diantaranya adalah guru agama dan budi pekerti non Islam, karena saat itu kami atas nama Kementerian Agama PAI ya bersama Pak Samsul meyakinkan itu, dan alhamdulillah diizinkan. Nah, oleh karena itu sekalian, ini kajian luar biasa yang menurut saya ada investasi akhirat yang kita lakukan. Oke, gambaran aja ini sebagai semangat para dosen. Saya tahu UIN Palembang memang selalu naik grade-nya, akan tetapi mudah-mudahan kami sangat berharap Wadek, saya tunggu 5 besar bisa ya di batch kedua dan batch 3 ya. 5 besar ya. Oh amin. Baik, ini ada sedikit gambarannya. Ya, saya tunggu 5 besar ya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti saya sampaikan beberapa hal. Saya kadang-kadang iseng-iseng ada tim-tim khusus teman-teman kita di LPTK yang bagus-bagus itu ya, Bandung, Jogja, terus Malang, terus termasuk Salatiga ya. Itu sering tak ajak ngobrol itu orang-orang khususnya itu. Apa sih strateginya, treatmentnya, dan ada beberapa hal yang memang dilakukan dan ternyata menaikkan dari persentase kelulusan. Nah, kita coba lihat Bapak sekalian keseriusan ya peserta kita. Ini hanya persoalan mereka mengikuti pretest Bapak Ibu, bukan UP ketika PPG, bukan. Bagaimana keseriusan mereka yang nanti seandainya lulus itu hanya ikut antri yang sangat panjang tadi, waiting list tadi. Yang waiting list yang tidak jelas lah ya. Nah, karena memang keterbatasan anggaran, nah, kalau tahu tiba-tiba langsung dikurangi kan repot ya. Kemarin mau dikurangi, tapi alhamdulillah kami mencoba berjuang agar tidak dikurangi anggaran, ya, yang refocusing atau repusing itu. Nah, akhirnya tidak dikurangi. Nah, kita lihat Bapak sekalian, bagaimana mereka berjuang untuk bisa lulus ya seleksi akademis atau pintu antri PPG. Kita lihat Bapak sekalian. Ya, kelihatan ya. Nah, ini gambaran bagaimana keseriusan peserta. Ini PAI yang kemarin juga tentunya kerjasama dengan Palembang ya. Bagaimana kita melihat keseriusan mereka itu luar biasa sekali. Kita lihat sekalian. Kita peserta jumlahnya 89.433, sementara masih kita memiliki 41.000 yang belum, ya, yang belum di pretest, dan plus dengan sisa 19.000 ya di tahun 2018. Nah, berarti masih tadi luar biasa sekali ya. Nah, ujiannya seperti halnya dilakukan UP, yaitu 4 season, dan Masya Allah standarnya apa yang kita lakukan kemarin, merangkul 4 LPTK, dan semuanya luar biasa sekali. Kami terima kasih buat UIN Palembang ini ya, yang berjibaku bersama-sama kok. Bandung, Jogja, biasa sekali ini. Nah, kita lihat sekali agar standarnya sama dengan standar UP, maka kerjasama dengan Panitia Nasional Kemdikbudristek, akhirnya alhamdulillah pelaksanaan pun lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Panitia Nasional Kemdikbudristek.
Nah, ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, keseriusan pula seperti halnya ujian UP ini dilihat para pengawasan juga luar biasa. Ini UIN Bandung, UIN Palembang juga laksanakan ya. Dan alhamdulillah itu ada 89% yang lulus dari 89.604. Berarti ada 9.779. Ini berarti menambah lagi yang belum lulus tadi 40 yang belum pretest ya. Kalau ini sudah pretest tapi belum lulus ini 9.779. Rencana November insya Allah mudah-mudahan ada anggaran yang sisa-sisa akan kami lakukan untuk pretest kembali ini. Nah, ini ada SLB, SMK semuanya ada dan ini kelulusan perjenjang. Bagaimana kita Sumatera Selatan kita lihat bagaimana antrian yang kemarin hasil pretest belum hasil yang 2018 loh ya. Kita lihat Sumatera Selatan. Masih 3.434 Pak. 2.968 coba bayangkan. Ini udah antrian, belum yang lulus pretest sisa 2018 loh ya. Ini. Coba masih antrinya luar biasa. Sementara paling mungkin UIN Palembang kan kapasitasnya 200-an hanya untuk PAI. Nah, berarti dibagi aja berarti berapa tahun ini? Berarti kalau 2014 sisanya hampir 5.000-an ya dengan yang sebelumnya. Wah, itu udah perlu berapa tahun? 15 tahun benar ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Nah, apa yang dilakukan para peserta Bapak Ibu sekalian ini menyemangati Bapak Ibu agar kita sama-sama serius, Masya Allah. Mereka ikut pretest saja, bukan PPG UP ya. Bukan ketika uji pengetahuan, itu adalah seperti ini dalam keadaan sakit, Bapak Ibu sekalian terinfus, itu masih mengikuti ujian. Bayangkan ini, saya nggak tahu kemarin ini peserta dari mana, karena kami dapatkan dari Panitia Nasional Kemdikbud. Kemarin jangan-jangan peserta yang dikelola teman-teman UIN Palembang, jangan-jangan ini. Jadi luar biasa sekali, dan ini peserta kita ketika ikut pretest itu. Ini coba pantang menyerah ikut peserta dengan kondisi sakit dan tangan terinfus sama ya, dan bahkan ini yang saya dengar adalah mau operasi kanker ya, payudara. Masya Allah, luar biasa sekali kita. Prihatin, sedih gitu ya, seakan-akan kita ya dalam tanda kutip zalim lah ya, dalam keadaan sakit tapi habis gimana gitu ya. Ini sebuah aturan regulasi yang harus ditaati dan mereka juga pengen ikut berjuang ya, kami tidak bisa mengelak. Kita tidak menetapkan standar bahwa sakit tidak boleh, enggak boleh kita ini. Karena apa? Ini nasib orang gitu. Nasib orang, masalah kesejahteraan, masalah ikut antrian nanti gitu kan. Karena tahapan yang harus dilalui ya pintu gerbangnya untuk PPG ya pretest ini. Ini juga sama, semuanya seperti ini, Masya Allah luar biasa sekali. Bahkan ada yang keadaan hamil, tersiaga di luar sudah ada bidan yang siap siaga di hari-hari lahir. Coba bayangkan ini bagus sekalian. Jadi seakan-akan anaknya yang mau lahir itu mau keluar disuruh berhenti dulu. Jangan lahir dulu nak gitu. Padahal udah pembukaan 10 Bu Adek, bukan berapa Bu Adek. Kalau mau lahir pembukaan berapa? 8 atau 10 itu. Nah, coba. Nah, seperti ini. Masya Allah, seakan-akan ditahan gitu. Nah, tersanjung sudah ada tanda-tanda mau melahirkan sambil menunggu bidan mengerjakan pretest. Coba, Masya Allah. Ya tadi lagi-lagi seakan-akan anaknya mau keluar itu disuruh, jangan keluar dulu nak gitu. Ibumu mau ikut ujian. Coba, ini kelihatan Mbak ya gambarnya ya? Kelihatan ya? Ya. Selanjutnya ini coba pukul 13 melahirkan, pukul 14.30 ikut mengerjakan tes, Pak. Nah, 1,5 jam Bapak Ibu sekalian setelah melahirkan. Saya nggak tahu masih sakit nggak ini? Pasti, Pak. Oh masih. Coba bayangkan, la ilaha illallah. Kita merasa berdosa, sangat merasa berdosa. Tapi gimana lagi? Makanya kemarin kan anaknya kita suruh kasih nama Muhammad pretest saja gitu. Kita merasa miris sekali, Masya Allah. Aduh, luar biasa sekali. Terus ada lagi peserta baru selesai operasi sesar. Baru selesai sesar, Masya Allah. Apalagi sesar, kalau nggak salah kan sakitnya luar biasa dari kata normal ya. Tapi Masya Allah, mereka berjuang, Pak. Nah, kalau ini mungkin setelah pretestnya ya, besoknya lahiran. Itu kayak apa juga kan? Masya Allah.
Nah, kalau ini unik, ini nggak tahu, mungkin peserta Palembang ini kali ya. Ujian sambil menyusui. Ini bukan kami yang moto loh, bukan ya, bukan Pak Samsul, bukan. Nanti dikira wah Pak Munir yang moto, bukan, bukan. Ini dari Panitia Nasional Kemdikbudristek ya. Kami kerjasama langsung karena kami ingin standar soal-soalnya soal-soal UP gitu. Ini bukan saya nyuruh staf foto yang menyusui, wah enak bener kan itu, enggak. Ini langsung dari sana. Dan demikian ini Bapak sekalian, mereka tunanetra Pak. Akhirnya kemarin Bu Wadek, Pak Dekan, dan Bapak Ibu sekalian, semua tunanetra peserta pretest saya minta kepada Pak Dir dan kepada Panitia Nasional Kemdikbud luluskan. Dengan apa? Alasan kemanusiaan, Pak. Baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Ini yang ngajar di SLB, Pak. Kita yang normal saja suruh ngajar SLB itu, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, Pak. Luar biasa sekali mungkin perjuangan kita. Akan tetapi coba ini sudah tunanetra, juga disuruh ngajar di SLB, Pak. Merinding, Pak. Akhirnya yang kemarin 470, udah luluskan aja semua deh, saya bilang gitu. Kami udah tidak pandang bulu, pokoknya udah mau nilainya berapapun luluskan, saya sampaikan gitu. Dan akhirnya tahun ini itu ada 100 yang bed ketika kami serahkan. Bed kedua kemarin ada 30 yang kita ikutkan untuk PPG. Sementara kita masih punya stok lagi berarti sekitar 200-an lebih ya. 230-an lebih ini. Pak, kita ikutkan Pak. Dan ini B3 ini Win Bandung. Win Bandung, Win Jogja. Kalau Win Palembang, Bu Fitri siap menerima, nanti yang dari Sumatera kita arahkan ke Palembang aja yang berkebutuhan khusus ini ya. SLB. Kok ketawa? Untuk PPG-nya nanti di 2023. Kok ketawa? Iya Pak, nanti biar diurus sama Direktur PPG yang di Palembang. Oh gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali kemarin Bu Prof Marniajo. Aduh Pak Munir, memang ekstra. Padahal unit cost-nya itu sama. Anggarannya sama. Ini Bu Prof Marniajo kemarin juga, aduh Pak Munir, dikasih ya. Tapi alhamdulillah luar biasa berkenan. Nah ini ya. Makanya ya kalau bisa kan menyebar lah seluruh Indonesia ya. Kalau bisa dari Sumatera biar mendekat ke daerahnya, kampusnya, mungkin Palembang kalau siap, mungkin depan siap ya, alhamdulillah. Nanti kita lihat. Ya, dari Sumatera kita taruh aja di Win Palembang semua ya. 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 Kita jauh-jauh dari kampusnya, Bu Wadek. Nah, ini yang paling unik. Ah, coba. Ini yang berdosa sebenarnya Mas Samsul ini. Karena apa? Harusnya setelah akad nikah itu masuk kamar sama suaminya. Iya kan? Coba. Ini habis akad nikah dimajukan hanya gara-gara ikut pretest. Harusnya ya sama suaminya lah segera masuk kamar sama suaminya kan gitu ya. Coba bayangkan ini. Bagaimana perjuangan yang luar biasa ini. Coba kalau laki-lakinya Pak Dekan ini, wah ngamuk Pak Dekan. Wah udah gak usah pretest-pretesan. Ini luar biasa sekalian. Nah, kalau ini nih mahasiswi Win Palembang lah ya, mahasiswa PPG-nya. Keren, ngopi. Jadi ujian di tempat podcast, di kafe. Keren. Nah, kalau ini karena listrik mati, ibu-ibu ini numpang di Indomaret. Dan deprok, apa bahasa Jawa ini deprok itu lesehan. Duduk bersila, deprok. Ya kan nggak mungkin di meja apa itu? Meja kasir, Pak. Meja kasir. Nggak ada kursinya juga kan? Masa meja kasir. Iya, ini gara-gara numpang genset. Coba luar biasa kan? Aduh, la ilaha illallah. Kadang kita sedihnya di sini. Ibu lagi. Kalau bapak-bapak masih mending kan? Ini harusnya belanja malah ujian. Di Indomaret bukannya belanja. Ini enggak perjuangan luar biasa padahal hanya tadi pretest. Nah, kalau ini keren karena kita lakukan kan setelah
Ini ya setelah Lebaran, jadi sisa-sisa Lebaran itu ada Coca-Cola, Fanta, sirup. Masya Allah. Coba. Tapi ya sudahlah kita, aduh pas saat ujian, mungkin sebelum ujian guyonan nih, teman-teman panitia nasional PPG Kemdikbud di foto, tapi lucu-lucu juga nih. Nah kalau ini lelah, hidup adalah ujian yang cukup melelahkan. Jadi kan nggak boleh langsung keluar ya, akhirnya jangan tertidur. Ya, ada yang tidur bagus di atas meja, ada yang kakinya di atas kursi, gitu ya. Ada yang paling kanan, coba bayangkan ini. Ya karena perjuangan yang luar biasa itu semalam belajar itu mungkin udah berapa malam dia nggak tidur belajarnya kan lelah ngantuk ya. Itu selesai karena nggak boleh keluar ya nungguin akhirnya dia tertidur. Coba Masya Allah sekalian. Nah kalau ini mungkin di Palembang ini cari sinyal ini. Cari sinyal. Iya coba ini bagus sekalian ya Allah. Nah kalau ini juga Sungai Musi nih kayaknya Sungai Musi nih kita. Akan kususul sinyal terbaik demi pretest, bayangkan ini. Nah inilah Bapak sekalian perjuangan mereka hanya ingin untuk ikut pretest sebagai pintu gerbang agar mereka bisa mengikuti PPG. Sementara Bapak sekalian, Bapak pelaksanaan PPG itu antrian yang sangat panjang karena keterbatasan anggaran. Maka alhamdulillah kemarin kita berjuang agar LPDP Kementerian Keuangan yang dananya unlimited ya itu bisa ikut membiayai dan alhamdulillah berhasil. Ini lagi merancang untuk di 2023. Semoga aja ya minta doanya lah semuanya ya agar kami bisa berjalan semaksimal mungkin dan kami bisa juga cepat meluluskan tentunya ini juga kinerja semua LPTK yang memang dengan kelulusan yang tertinggi. Dan tentunya UIN Palembang juga lulusnya luar biasa lah. Sedikit kita evaluasi dikit terkait dengan berapa sih UIN Palembang kelulusannya kita lihat ya. Nah, ini sebagai evaluasi saja dan nanti strategi seperti apa kita lihat dari sekalian. Mana UIN Palembang ya? Enggak ada ya? Berarti masih ke bawah lagi ya? Wah, masih 18. Ternyata masih ke bawah lagi. Yo, ini Pak Direktur PPG ya, Bapak Kaprodi ya. Bu Adek, Pak Dekan ini masa suka angka 18? Ini yang first taker ya. Karena suka angka 18. Ini nilai kelulusan first taker ya, first taker yang secara nasional baik madrasah maupun PAI lah ya. Ini data dari Pak Prof Banji terakhir ketika kemana di Mandalika itu ya. Coba ini. Masa di angka 18 itu. Saya yakin nggak suka lah. Paling tidak mungkin 9 lah. 1 tambah 8 kan 9 gitu ya. Bukan 18-nya. Amin, amin. Nah, mungkin di sini nih. Nah, syukur-syukur di gantian Kediri ini. Atau mau 8 dikurangi 1. Berarti 7 gitu ya. Ranking 7. Kan ini 18, Bu Adek ya. Berarti 8 kurangi 1 aja, berarti ranking 7 nanti ya. Terus amin, amin Pak, amin. Masuk 10 besar, insya Allah. Wah, alhamdulillah. Kalau 10 besar, nanti saya tambah kotanya pokoknya. Kota PAI selalu tinggi loh ya, termasuk kemarin loh, kota PAI. Nanti kalau persentase kelulusannya tinggi, saya tambahin lagi nanti pokoknya. Kan dikasih apresiasi kan. Kan gitu, reward dan punishment. Cuman punishmentnya kemarin kadang-kadang nggak tega aja ya, tapi ya kadang-kadang kebijakan pimpinan ya. Nah, kami sangat berharap kalau 10 besar berarti lompatan luar biasa. Kami menunggu bukan di angka 18, tapi di angka 9 atau di angka 7. Karena melihat tadi 1 ditambah 8 berarti ada 9 atau 8 dikurangi 1 berarti di angka 7. Nah, oke, kami menunggu ya. Amin. Aminnya berat banget kayaknya. Kami menunggu lah, tapi masih beruntung bukan 5 besar ya. Maksudnya 5 besar dari bawah. Ini kita lihat ini. Makassar, Banda Aceh, Palu, Mataram, Medan. Saya kemarin ngisi daring Mataram. Waduh ya sama.
Bu Yodi seperti ini kasih semangat dan untuk langsung mereka evaluasi. Surabaya juga sama. Surabaya itu agak turun drastis kan. Lumayan terjunnya itu Win Surabaya sehingga ya kemarin kita dorong untuk langsung mereka ini apa berbenah mengevaluasi luar biasa sekali. Laporan terus ke saya. Angkanya 21 malah di bawah Palembang tuh. Itu saya ledekin, saya ini malu orang Jawa Timur, Pak Fahmi orang Jawa Timur, saya bilang Pak Aziz Kasubat TU, Direktur ya, seperti Pak Prof Yeno itu juga Jawa Timur, saya bilang begitu. Ini Jawa Timur nggak pernah namanya 5 besar itu nggak pernah saya ledekin gitu. Saya malu ini. Saya minta harus berbenah diri mengevaluasi lah, masa kok yang pengelola pusatnya banyak orang Jawa Timur kok sampai malah lompat 2020. Akhirnya alhamdulillah walaupun dengan guyonan ya mereka langsung mengevaluasi terus bergerak dan bahkan mau membuat konsorsium LPTK se-Jawa Timur gitu. Karena ada 5 LPTK. Nah, ini Bapak sekalian, kami jangan sampai turun nanti Bu Wadek, Pak Kapolrinya ya. Jangan menjadi 5 besar atau 10 besar dari bawah, saya tidak ingin. Kami menunggu tadi 10 besar dari atas, bukan dari bawah. Oke. Kita lihat PAI yang kemarin. Nah, ini PAI. Mana ini ya? Mana Palembang? Nomor 21. Oh, tadi saya nggak tega menyebutkan sebenarnya, Bu. Oh iya, 21 ya. Betul, betul. Saya tadi pura-pura nggak lihat aja sebenarnya. Nah, ayo 143 peserta itu kelulusannya 107 berarti 75%, Bu ya. Ini batch pertama. Kami menunggu NPAI dan nasional pula tadi untuk apa? Ya tadi 10 besar dari atas. Skor 7 maksimal berapa tadi? 9. Ya. Nah, 9. Nah, apa sih yang akan dilakukan? Nanti kita lihat beberapa LPTK yang saya sering ngobrol bareng teman-teman yang khusus tadi ya. Kayak seperti teman nanti saya berikan beberapa treatmentnya. Kalau ini adalah tahun lalu secara nasional PAI. Ini ya, dari batch pertama dan batch kedua ya, tahun 2021, di mana Sumatera Selatan 11 loh ya. Nah, ini tinggal mengejar loh ya. UIN Raden Fatah Palembang, tahun lalu PAI secara nasional itu 89,7% tingkat kelulusannya. Nah, ya. Nah, ini masih ada batch 2 dan batch 3. Ini silakan dikejar agar semakin tinggi tentunya. Apalagi menambah LPTK, Bapak sekalian ya. LPTK-nya ada nambah lagi 8, sekarang 36. Jangan sampai nanti malah turun. Gitu ya. Jangan sampai. Kami sangat berharap itu Bapak sekalian. Ini untuk evaluasi ada ya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, para dosen tentunya ini aturan sudah tahu semuanya. Apa sih treatmentnya? Apa sih yang dilakukan agar ini terkait dengan pengelolaan? Karena selama ini sering yang saya gemborkan adalah kita ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bappenas ini itu salah. Program sertifikasi kompetisi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Yang kedua, program pelatihan guru untuk sertifikasi tidak berpengaruh pada peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik. Makanya perlu evaluasi desain metode pelatihan guru agar lebih efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, kita harus membuktikan bahwa temuan Bappenas ini salah. Apa caranya? Mencoba semua komponen bergerak, baik komponen pusat, maupun pengelola juga di LPTK itu semua bergerak. Kami selalu gemborkan agar adanya standarisasi pelaksanaan PPG. Ya, pengelolaan LPTK baik standarisasi akademiknya maupun standarisasi keuangannya atau di manajemennya ya. Nah, ini yang belum ada. Sering saya sampaikan, Bu Yao itu seperti ngelola warung Padang. Ya, warung Padang selama ini rumah makan Padang itu daging semur itu di Padang dengan 2-3 minggu yang lalu saya diundang di Padang itu sama rasanya dengan yang di Jakarta.
Saya yakin dengan di Sumatera Selatan itu restoran Padang juga sama. Mau sambal hijaunya, mau apa rendangnya itu pasti rasanya sama. Nah, ini Mbak Vision kok tidak gitu. Kalau harusnya berbeda ya sedikit sajalah. Bandung saja, UIN Bandung dengan Jakarta yang hanya dekat perlu ditempuh 2 jam atau maksimal 3 jam atau kalau macet ya berapa jam, tapi bisa 2 jam atau 1,5 jam, itu pun jomplang luar biasa. Sangat jauh gitu. Luar biasa. Kelulusan persentasenya. Demikian pula Semarang dengan Jogja, Surabaya dengan Malang. Ini ada apa gitu. Maka kami terus mengevaluasi diri, termasuk kami dengan panitia nasional di tim itu selalu mencoba untuk apa sih yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian kita harus semua komponen semaksimal mungkin untuk bergerak. Untuk apa? Ya, bagaimana mengevaluasi, mencoba membuat desain dan metode yang baru agar tadi jangan sampai ini tidak tahu persentase kelulusannya tadi. Nah, termasuk standarisasi keuangan loh ya. Tahun kemarin, maaf ini UIN Palembang termasuk yang mengembalikan lebih banyak. Jangan sampai terjadi kembali ya. Jangan sampai terjadi. Kami sangat tidak ingin ada pengembalian keuangan yang lebih banyak gitu ya. Jangan. Gunakan aja semaksimal mungkin agar untuk nanti pelaksanaan agenda-agenda program demi memaksimalkan tingkat kelulusan, tingkat persentase kelulusan peserta. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat Bapak sekalian. Sering saya ngobrol beberapa teman-teman di UIN Bandung, di Salatiga yang lompat betul. Kita lihat Salatiga ini, Pak. Salatiga itu PAI, itu dia di nomor urut kedua. Ini PAI batch pertama kemarin, UIN Salatiga. Ya. Sementara tahun lalu di Salatiga kita lihat tahun lalu secara nasional itu 13. Coba bayangkan. Bahkan ketika first taker itu Salatiga nomor pertama loh ya, first taker ini ya. UP, first taker UP, bukan gabungan UP dan UKIN. UP. Coba kita melihatnya standar UP lah ya. Kalau UKIN kan internal, tapi bisa jadi gabungan ya. Coba 93,80%. Ini Salatiga. Coba, kan luar biasa, Pak. Nah, ini yang menjadi paling tidak ya standar lah. Mungkin standarnya seperti apa sih? Ternyata mereka sering berguru kepada UIN Bandung, sering berguru kepada Jogja, tapi mencoba mengelaborasi beberapa hal lain yang kira-kira bagaimana supaya penguatan terhadap guru-guru ketika mau pelaksanaan UP itu dilaksanakan. Ini nggak usah profil usahaan, kita lihat strateginya saja, treatment-treatmentnya, Bapak sekalian, dan saya sering belajar bagaimana caranya pada mereka-mereka. Nah, kendala dulu, oke. Ini Bapak sekalian, bagaimana ketika mereka melakukan beberapa treatment untuk meningkatkan kelulusan peserta PPG. Ya. Nah, mereka di tingkat UKM PPG-nya dan di sini berarti ada LPTK-nya ya. Nah, itu bagaimana supaya kita coba waktu aja lah. Kita lihat. Nah, ini. Ini kedua, bagaimana induksi ya ketika sebelum jatuhnya UP. Bapak Ibu sekalian, batch kedua itu ada hampir 2 minggu lebih loh ya. Itu ada tryout UP dan induksi, terus ada pendampingan instalasi dan ada ketika penilaian UKIN. Kalau kita melihat itu dari tanggal 26 Oktober ketika penilaian UKIN itu kan sudah urusan internal di kita lah ya, kecuali sebelumnya. Internal di LPTK tanggal 26 Oktober sampai tanggal 9 November. Ini secara otomatis berarti hampir 2 minggu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, gunakan, manfaatkan betul untuk apa? Lebih meningkatkan ya durasi pertemuan dengan para mahasiswa kita. Jadi tryout
atau induksi atau bahkan bahasa saya itu sering injeksi ya, asal tidak suntik mati gitu ya, kepada para peserta. Ya, para peserta itu dimaksimalkan betul. Dengan cara apa? Dengan cara pembahasan soal dengan standar yang hot tadi. Nah, bahkan yang dilakukan oleh UIN Bandung dan kita dorong saat itu karena kalau pembelajaran daring ini kan walaupun seserius apapun kadang-kadang kan tahu sendiri mahasiswa kita itu kadang-kadang hanya muncul nama, kadang-kadang hanya muncul foto ya bukan on cam, kadang-kadang ya on cam cuman sambil masak, sambil apa gitu, kadang-kadang pakai daster ya sambil pakai daster gitu. Nah, oleh karena itu maksimalkan betul jika memungkinkan ini di UIN Palembang hadirkan dosen pada titik-titik peserta. Umpama, yang paling jauh mana Bu Adek pesertanya? Pagar Alam ya? Pagar Alam. Ya, Pagar Alam, Pak. Nah, tolong kirim dosen ke sana. Pagar Alam ada berapa peserta? Mungkin ada 10, 20, kumpulkan di sana. Nah, bagaimana kalau penganggarannya bisa gunakan SPD? Gunakan itu. Perjalanan dinas, gunakan, boleh sana. Tapi kirim dosen yang bagus ya. Kalau ada dosen bagus dan profesionalnya dan mungkin pengawas satu di tingkatan pimpinan, silakan. Mungkin di LMS-nya, silakan nggak apa-apa. Jangan dikembalikan ke negara, maksimalkan anggaran itu pokoknya ya. Karena apa ya tadi akhirnya mereka sangat serius. Kumpulkan aja mungkin di Kanwil, kumpulkan saja mungkin di Kakan Menak untuk difasilitasi. Nanti kalau Pak Dekan, Bu Wadek kok umpama takut kepada kabit atau enggak enak lah ya, sampaikan kepada kami. Sampaikan kepada kami yang akan telepon Bapak Ibu kabit. Ya, untuk apa fasilitasi tempat saja. Nah, bagaimana kalau ada anggaran ya dikasih umpamanya transport. Kalau tidak ada enggak usah. Di suratnya perjelas. Transport menjadi tanggung jawab peserta. Ya, makan umpama kok nggak ada anggaran di LPTK menjadi tanggung jawab peserta. Nggak usah nginep. Tapi kalau ada mereka nginep, kok ada anggaran nginapkan. Kalau enggak, di asrama haji pun nggak ada masalah. Mereka seneng nggak? Ini kami lakukan ketika kemarin menginduksi terhadap retaker, Pak. Jadi kami retaker kemarin ada 2 LPTK UIN Malang sama retaker untuk PAI ya, untuk menginduksi peserta retaker UIN Malang dan Jakarta. Dan kami dorong habis-habisan agar menggunakan cara ini. Nah, UIN Malang lakukan itu secara masif ya di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, itu luar biasa. Dan alhamdulillah kelulusannya luar biasa. Dalam mereka retaker. Dan ini pula dilakukan oleh batch pertama batch 1 ya, itu oleh Salatiga. Mereka datang ke beberapa titik untuk mengumpulkan pesertanya. Dan mereka menggunakan SPD. Dan itu saya sampaikan. Ternyata UIN Bandung juga lakukan itu. UIN Bandung sampai datang ke Bangka, ke Rio ya. Coba. Mereka datang untuk memberikan induksi itu. Untuk memberikan tryout itu. Di sana peserta ada 19, ada 25. Silakan nggak apa-apa. Ya, kalau jauh-jauh ya datangkan aja pada titik-titik tertentu. Kalau memang kumpulkan di Kanwil. Kami siap untuk mengkoordinasikan dengan Kabit, Kepala Bidang. Jadi Pak Dekan atau Bu Kadek atau Pak Kaprodinya atau Direktur PPG sebutannya, nggak usah sungkan-sungkan, hubungi kami. Ya, silakan. Itu diantaranya. Nah, tadi ketika proses tadi, induksi tadi, adakan diantaranya adalah juga memang ya tryout yang ada mungkin pretest, ada post testnya, lakukan itu. Dan ini dilakukan oleh UIN Malang diantaranya juga yang kemarin itu mereka retaker iya, yang umum juga dikumpulkan, yang umum yang biasa ya, tidak mengenai retaker khusus, jadi dilakukan ternyata luar biasa. UIN Malang juga ningkat kan gitu, luar biasa ningkat. Nah ini monggo, berarti caranya adalah mendekati para siswa. Nah, karena sifatnya tetap daring ini problem kan. Nah, yang ketiga. Yang pertama, yang ketiga adalah dengan bagaimana mengoptimalkan helpdesk. Tim teknis yang selama ini kerja 24 jam luar biasa. Itu harus lebih rinci kepada ketika memang kayak
RPL, RPP, ya review PPL, review PL, terus ketika unggah portofolio, mungkin praktik pembelajaran real dan perekaman video pembelajaran, unggah video pembelajaran, agar apa? Mereka jangan telat, atau mereka tidak mengumpulkan, atau bahkan mereka mengirim, tapi ternyata tidak dicek kembali dan tidak ada pemberitahuan dari dosennya. Tahun kemarin, bukan tahun kemarin ya, batch pertama kemarin, saya ditelepon dari Magelang dan dari Jepara. Mereka nangis-nangis agar diberikan waktu pengunduran, waktu LMS. Yang nggak bisa LMS memang kami ya, manajemennya ada di PAI. Cuman kami kan sudah itu menjadi aturan kebijakan Panitia Nasional PPG Kemdikbudristek ya, secara nasional. Nggak bisa kita ngundur waktu lagi. Itu gara-garanya mereka mengupload, tidak dilihat, mungkin karena persoalan sinyal, dikira itu sampai, tidak sampai. DLMS. Terus yang kedua itu salah uploadnya. Coba. Aduh, hari nggak lulus UP-nya. UP-nya lulus mereka. Ya otomatis nggak lulus. Nah ini dosennya itu ternyata nggak memberitahu. Ini sudah takut, tolong itu pakainya menghubungi saya. Pakai Surakarta ya. Aduh, saya nggak mungkin gitu. Kalau harus mengundurkan ini, itu nggak mungkin. Karena itu aturan yang sudah clear ya, di aturan pelaksanaan PPG nasional, baik Kemdikbud maupun kita. Gitu. Nanti kalau diundur lagi kan, waduh ini ada apa? Gitu. Nah oleh karena ini berarti kinerja semua unsur, elemen, dekan, wadek, prodi, sekprodi, saya melihatnya begini Bapak sekalian. Di beberapa LPTK, saya lihat itu berbeda-beda. Bandung luar biasa, peserta banyak dan tertinggi juga terus. Ternyata yang aktif betul itu Pak Wadek juga. Dan menggerakkan semua jajaran bawahnya itu luar biasa sekali. Dan itu tidak ada masalah dengan Wadek 1 atau Wadek 3, nggak ada masalah. Semua berjalan dengan dibagi masing-masing. Dan dekannya ngontrol luar biasa. Jangan hanya dibawakan pada dekan atau kaprodi, wah itu kasihan nanti. Semua. Dan tim teknisnya, helpdesknya itu selalu memantau dan itu melaporkan kepada Wadek atau kepada dekan, dan Wadek nanti atau dekan nanti instruksikan kepada dosennya. Ini loh mahasiswanya. Atau mereka dosennya juga aktif. Ini dalam mereka melaporkan kepada dekan, kepada Wadek, ini mahasiswa. Terus helpdesknya ini menghubungi para peserta. Itu mereka menggerakkan semua komponen untuk bergerak. Ingat loh ya, Bandung itu terbesar, tapi juga tinggi terus kelulusannya. Terus paham seperti itu. Nah, kalau Jogja itu langsung dekan, langsung komandonya jelas, mereka rinci terus, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Mereka ngomando ke bawahnya itu kepada kaprodinya, pada wadek-wadeknya, mantu. Itu bisa ditanya, Prof. Marni seperti apa? Mereka kepedulian luar biasa. Malang itu kaprodinya bersama Pak Dekannya yang aktif. Itu bagaimana menggerakkan, mengendalikan luar biasa sekali. Salatiga, nanti paling tidak nomor pertama ya, Salatiga yang first taker ya, di urutan tertinggi kelulusannya dan PAI nomor 2. Itu wadeknya. Wadeknya. Nah, beserta menggerakkan lainnya kaprodinya. Dalam terus komando yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap Win Palembang ini bisa menggerakkan semua komponen tadi ya bersama-sama ya tanpa mengenal lelah. Anggap saja karena tadi investasi akhirat ya lelahnya jadi lillah aja, semua pasti akan ada pahalanya jadi lillah. Nah, kami sangat berharap mudah-mudahan Bu Wadek 2, karena kan Bandung juga Wadek 2 yang aktif ya, bisa sering saya sampaikan coba buat konsorsium lah gitu, konsorsium para wadek-wadek yang aktif ini agar mereka bisa bergerak gitu ya. Di Salatiga juga Wadek 2, ya nanti bisa bergabung. Kalau perlu Bu Wadek itu HP-nya itu on 24 jam gitu ya. Untuk ngurus peserta ketika detik-detik mungkin dan ketika mau UP. Jadi kalau malam itu pegang 2. Nah, satunya pegang HP tangan kanan, satu lagi pegang suami tangan kiri. Nanti yang getar duluan yang mana? Jadi harus pegang tuh. Nah, kalau yang kanan berarti mahasiswa PPG, yang kiri ternyata suami yang getar ya segera dipegang. Dua-duanya ya pegang dua-duanya gitu ya.
Biar apa, ini semua bergerak luar biasa. Kami sangat yakin UIN Palembang itu bisa. Saya yakin. Malu sama Prof Yetno lah. Sekarang sudah promosi ya. Kami yakinlah bisa. Masalah keuangan juga demikian. Coba belajar UIN Bandung. Bisa belajar dengan Salatiga, Surabaya, atau Malang. Luar biasa lah. Mereka dalam pengelolaan keuangannya itu ternyata juga nggak menemukan temuan. Nah, kami sangat berharap tadi serapan tinggi tapi kualitas mutu lulusan bagus. Persentase bagus. Dan satu hal yang dilakukan oleh Salatiga, ini hal yang unik. Mereka secara tadi lahiriah luar biasa, menyamperi peserta yang mereka datang dengan SPD. Ada yang dilakukan dengan spiritual, supranatural. Itu saya tanya, kok bisa lompat itu Pak Rasim? Saya bilang, Pak Dek, apa yang dilakukan itu ketika ketemu di mana di NTB, yang kami sudah lihat persentase kelulusan sangat tinggi. Apa yang dilakukan Pak Wadek? Iya Pak Munir. Saya guyonan saya kayaknya wajah-wajah kuburan kayaknya kelihatan sering ziarah-ziarah, saya bilang gitu kan. Jadi sarjana kuburan, karena termasuk yang memang hobi seperti itulah. Iya Pak Munir, kami lakukan itu di samping istighosah, doa bersama para peserta. Ternyata wadeknya ini ziarah ke makam Syekh Subakir di Gunung Tidar itu. Itu kan ada makom ya. Kalau Syekh Subakir itu kan wali penakluk Jawa, itu kita tahu kan termasuk wali generasi pertama dengan Syekh Jumadil Kubro. Ternyata dia zikir dan doa kepada Allah di tempat yang mulia tersebut karena merupakan makom yang orang dekat sama Allah. Ya, dia doa di sana itu hampir seharian kata. Sebelum UP dia mendoakan pesertanya dan masuk LPTK-nya biar lulusannya tinggi. Itu dia lakukan seperti itu. Ya karena saya tahu iseng aja, kadang-kadang saya tanya Pak Wadek Bandung, apa sih lakukan ini Pak? Wah ini bisa menjadi standar. Saya tanya Salatiga, saya tanya Bu Prof Marni, dan ternyata ada hal yang unik dilakukan Bu Wadek juga Pak Rasim. Ketika saya digabungkan itu saya ketawa itu, sambil tertawa-tawa terus karena mereka melakukan hal itu dan itu ternyata betul gitu. Dan mungkin doanya lagi dikabulkan oleh Allah ya, karena mungkin tadi karena peserta ini harapannya kan lulus ya. Kalau nggak lulus kadang sedihnya luar biasa. Nah itu yang dilakukan. Dan anehnya sekalian, ketika Pak Wadek 2 ini mau pulang gitu ya dari makom selesai, itu ada satu peserta namanya Pak Hermanto kalau nggak salah ya. Itu secara akademik kenapa sudah tua, sudah sepuh, sudah senior, itu nggak lulus lah. Tapi ternyata dia ziarah di situ dan berdoa mungkin sama Allah. Ternyata lulus juga kemarin UP. Jadi ketika pengukuhan itu saya ketawa-tawa aja itu sama Pak Hermanto ini. Ya, karena kok ternyata lulus dan ternyata kemarin itu ikut bukan kalau UKIN wajar lah ya, tapi UP pun lulus gitu. Nah ini saya yakin Palembang bisa juga melakukan hal tambahan seperti ini ya, lahiriah dan batiniah. Dan saya mendengar juga sering para peserta sebelum UP itu kan istighosah doa bersama-sama agar diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menjawab soal, dan ternyata ini dilakukan. Oleh karena itu kami yakinlah UIN Bandung bisa melaksanakannya. Dan tentunya sekarang ada 200 peserta PAI Bu ya. Dari PAI untuk B3 ada 200 peserta dan B2 ada 120 Bu ya. Kami menunggu tingkat kelulusannya lebih banyak, dan oleh karena itu ini ada irisan-irisan yang B2 dan B3 ini harus betul diperhatikan ya, jangan sampai nanti mengganggu proses B3 dan P3 mengganggu proses B2, itu jangan sampai. Ini ada beberapa jadwal yang irisannya itu sangat luar biasa, oleh karena itu sangat berharap ada evaluasi terus-menerus, ada kajian terus-menerus di UIN Palembang agar nanti kemudian kelulusannya menjadi sangat tinggi. Baik, saya pikir Bapak Ibu sekalian itu yang bisa kami sampaikan, karena kami juga mau mempersiapkan ada rapim direktorat dan plus dengan nanti penyusunan anggaran, jadi tidak bisa dengan kala itu pun sudah lama sampai 1,5 jam, malah 1 jam ya, pas 1 jam. Saya sangat berharap Palembang bisa meningkatkan persentase kelulusannya dan menjadi LPTK 10 besar atau 7 besar
atau 9 besar. Amin. Terima kasih. Dan kurang lebih maaf kalau memang ada diskusi, monggo jika ada hal yang ditanyakan. Untuk proses pencairan LPDP, monggo Bu Wadek dibentuk tim pengajuan anggaran. Karena apa? Pencairan LPDP itu berbeda dengan reguler. Ya, siap Ya, Pak. buat ya. Pusat pun sudah membuat, kami sudah membuat, mudah-mudahan kami mencoba ingin membuat template sebenarnya biar semua sama. Karena dari PMU LPDP Kemenak itu urusan Pak Munir. Pak Munir, aduh. Ya. Ternyata saya telusuri itu komponen pembiayaan LPTK kita itu berbeda-beda. Ada 15, yang 13, Win Bandung itu 12, Win Surabaya 13, Win Malang 14. Jadi ini malah komponen biayanya berbeda-beda dan ini yang dituntut oleh LPDP. Maka persiapkan saja. Mudah-mudahan kami secepatnya nanti kami akan diskusi dengan teman-teman di LPDP kira-kira apa hal yang secara aturan LPDP itu bisa diterima dan di kita juga bisa masuk untuk bisa nanti dicairkan. Karena permohonan terlebih dahulu, LPG terlebih dahulu baru dimohonkan untuk dicairkan. Ya, silakan dibentuk tim untuk pengelolaan keuangan khususnya di LPG. Baik, saya pikir cukup sekian dan kalau mau ada pertanyaan, kami akan jawab dan kalau tidak ada kita bersama dan lain dari itu sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita kasih applause dulu untuk Pak Kasubdit yang sudah memberikan semangat pada kita semua. Bapak Ibu, Pak Munir memberikan kesempatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Waktunya makan siang ya. Cukup Pak, dari ibu-ibu mungkin? Cukup juga. Ya. Ada. Sebentar Pak. Dari Prof Kasinyo. Wah, mohon izin Prof, mohon maaf. Mohon izin, saya tadi sharing. Takut kualat saya sama para guru besar. Pak Kasubdit. Siap. Jelas ya, semoga sehat selalu untuk apa? Berdiri Prof, mohon izin berdiri. Ya, ini di luar konteks pelaksanaan PBB ya, tapi mungkin terkait dengan kebijakan. Kebetulan kita juga sih disepakati oleh para guru apa yang dilupai di lapangan dan guru mantas juga ya sebenarnya apa namanya itu lulusan MKI dan MPI. Nah sekarang ada terjadi Bapak Kasubdit yang memang tidak mengakomodir linearitas persoalan kebijakan. Nah sementara Pak Radil agak izin Prof, agak putus-putus ini suaranya. Mungkin mohon izin. Mungkin bisa menerangkan kalau Pak. Nah, sementara masih banyak ya di lapangan para guru bahkan guru-guru yang memang alumni KI atau MPI. Nah, maksud saya apa? Saya kira perlu ada solusi kebijakan dari direktorat ya Pak Isi menjelaskan untuk mengatasi problem ini. Ya memang kemarin saya sudah mendapat jawaban dari Pak Ahmi ya, memang sudah digodok ya oleh perhimpunan dosen prodi DKI gitu ya. Tetapi sepertinya follow up-nya belum juga. Kemarin misal ketika ada B3 di Palembang banyak perkembangan ketika akan melakukan rekrutmen ya peserta pertolongan karena persoalan minoritas. Nah itu banyak sekali apa namanya DA masuk pada kami untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Saya kira itu Pak Kasubdit, apa mungkin ada semacam regulasi yang darurat ya untuk memberi ruang ya para guru yang sedang
mengabdi cukup lama, bahkan sudah berstatus expert gitu, yang alumni pendidikan gitu. Ya, terima kasih. Lebih kepada pilihan dari Pak Presiden menyampaikan aspirasi yang dari mana dulu. Oke. Bisa. Halo Pak Kasubdit, bisa dengar Siap, suara siap. saya? Oke. Ya, kalau suaranya Saya ulangi ya Pak, ini dari Prof. Kasinyo barusan menanyakan, ini beliau ini sering dapat curhat dari mahasiswa PPG kita, guru-guru PAI yang alumni dari KI atau MPI. Mereka ini sudah alumni dari KI, Kependidikan Islam, atau yang sekarang Manajemen Pendidikan Islam, Pak. Ya. Nah, yang waktu masih KI kan itu dengan PAI kan kurikulumnya itu kan 11-12 lah ya, mirip-mirip gitu. Ya. Kemudian mereka ini sudah mengabdi lama sebagai guru. Nah, pertanyaan Prof. Sinyo tadi, apakah apa solusi dari sisi kebijakannya untuk guru-guru kita yang alumni seperti ini? Kira-kira karena mereka ini memang bukan dari prodi PAI, cuman dari prodi alumni KI atau NPI, tapi jadi guru. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Prof. Sekali lagi mohon maaf izin saya tadi menyampaikan sharing lah ya. Dan ini terkait dengan hal yang disampaikan oleh Prof. Sinyo dan ini menjadi perhatian kita lah ya. Termasuk kemarin PAI itu membuat kebijakan yang sedikit agak berani gitu ya. Pertama, kalau di TPG semua yang tidak linear itu yang penting dia mendapatkan sertifikat TPG, yang khusus SLB itu diberikan semua. Untuk TPG terlebih dahulu ini ada kebijakan yang pernah kita lakukan di 2021 dan 2022. Nah, terus kedua adalah terkait pengawas dengan berbagai S1-nya, tapi sementara pokoknya yang penting punya sertifikat TPG kita bayar semua. Padahal itu aturan sebelumnya tidak boleh. Terus kemarin pertama, Prof, mohon izin untuk bahasa Arab itu juga banyak protes ini lulusan S1 bahasa Arab kita. Nah, akhirnya memang belum tertulis. Nanti sekalian aja nih hal-hal yang terkait dengan kayak MPI yang sekarang ya, Manajemen Pendidikan Islam, kita akan coba sampaikan kepada pimpinan. Ternyata ada hal lain lagi yang ternyata juga membawa masalah. Kemarin bahasa Arab juga itu banyak yang protes gitu. Kenapa? Tapi bukan bahasa Arab yang pendidikan. Oh, dari adab kali Pak. Ya, tapi dari adab. Sastra ya, kalau nggak salah. Sastra Arab. Iya, sastra Arab. Nah, tapi yang lama itu yang MPA pun itu ditolak gitu. Yang pendidikan bahasa Arab PBA ya, PBA itu ditolak juga padahal mereka dari tarbiyah. Iya. Saat itu kami diskusi sama Pak Direktur, ini kok aneh Pak Dir selama ini. Mereka kan juga di bawah fakultas tarbiyah, cuman pendidikan bahasa Arab. Akhirnya banyak yang kami terima, udahlah banyak LPTK komplek, udah itu diterima. Sampai nanti menunggu surat berikutnya terkait dengan linearitas atau sebutannya apalah nanti surat edaran. Kami sampaikan demikian Pak Prof. Jadi akhirnya asal ya bukan sastra, bahasa dan sastra fakultasnya ya itu kami terima. Nah, tapi kalau sastra, bahasa dan sastra kalau salah atau sastra dan humaniora ya tergantung dari ini universitas masing-masing ya, perguruan tinggi masing-masing ya membuat prodi itu. Nah, kami terima asal PBA. Nah, ada yang memang LPTK nolak. Kalau tapi yang menghubungi kami dan terdeteksi, kami sampaikan terima. Walaupun ini enggak, ini bidangnya iya, akan tetapi mereka juga tarbiyah yang sekarang menjadi FTK, yang sekarang menjadi FITK atau FTIK ini. Enggak tahu kalau Palembang FTK atau FITK atau FTIK nih. Saya enggak tahu nih. Palembang. FITK. Iya. Nah, ini Prof, makanya nanti kalau ada peserta seperti itu yang PBA ya, udahlah diterima saja, ini urusan kemanusiaan. Yang kedua nih akan kita kaji Prof, memang MPI ini lebih ke manajemen yang dikelola, walaupun
Tadi sampaikan wadah ke 11-12 lah. Kita akan coba lihat nanti terhadap mungkin mata kuliah yang diterima ya MP ini, karena memang dinamisnya kan luar biasa. Kalau umpama lebih banyak ke manajemennya, ya memang kami belum berani. Akan tetapi seandainya memang oh ini ternyata lebih banyak pula menerimanya. Nah, MPI, Prof, kita nanti akan buat secara khusus, secara surat lah ya, dan kemanusiaan lah ya. Jadi masalah kan harus diselesaikan. Ketika memang ini tidak jauh beda umpamanya dengan tarbiyah, sangat dolim lah kita seperti itu gitu. Nah, kita akan siap, Prof, untuk membuat surat penguatan kedua. Tentunya nanti mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk bisa diterima, ya. Tapi ada beberapa kok yang LPTK menerima. LPTK sudah menerima itu ada beberapa memang. Sebentar, kalau nggak salah kami sudah pernah mengeluarkan surat itu linearitas yang ada 31 linearitas ya. Sebentar, Bro. MPI. Oh, MPI sudah masuk, Prof, ternyata, Prof. Masuk. Sudah masuk. MPI itu masuk di surat edaran kami nomor 18 nomor B393.1. Walaupun kemarin juga memang ada komplain nggak mau menerima ya. Ada LPTK karena dianggap itu manajemen, sama dengan bahasa Arab itu. Termasuk kalau nggak salah Win mana ya itu menolak. Karena wah ini kan lebih kepada bahasa Arabnya, bidang bahasa Arabnya bukan pendidikannya. Itu. Oh iya, udah masuk, Bob. MPI itu masuk udah. Udah masuk. Sudah. Nah, nanti berarti nggak ada masalah ini ya. Nggak ada masalah. Mungkin tadi perlu adanya pemahaman kembali. Nanti ada surat penegasan kembali, Prof. Tegaskan kembali terkait dengan MPI dan sekalian nanti MPA, pendidikan bahasa Arab ya. Pendidikan bahasa Arab, PBA atau MPA, PBA. Nanti sekalian kami akan keluarkan surat tepatnya biar ini mengatasi masalah-masalah di guru kita. Itu, Prof ya. Itu Bu Adek. Nanti biar ada surat penegasan kembali untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru-guru kita ini, dan tadi MPI ternyata masuk, dan yang kedua adalah terkait dengan PBA. Nanti biar sekalian surat penegasan kami kembali, nanti kita akan. Berarti yang MPI sudah masuk ya Pak Kasubdit ya? Nggak masalah itu ya? Nanti dan itu harus sudah linear. Saya kirim ke Pak Dekan ya. Iya, makasih Pak Kasubdit. Oke, kami kirim sudah ke Pak Dekannya. Oke. Ya, masih ada? Sudah. Oh, terima kasih Bapak Kasubdit ini dari Bapak Ibu semuanya atas penjelasannya. Masih ada nggak Bapak Ibu? Cukup. Oh, ya, sekali lagi terima kasih Pak Kasubdit. Pak Munir, tapi mohon jangan keluar dulu. Kami mau kasih pantun sebagai ucapan terima kasih. Silakan. Iya, nanti PP-nya nyusul. Sekarang nggak bisa. Ya, dikirim Gojek aja Bu. Ya. Sungguh cantik si burung pipit. Burung pipitnya terbang tinggi. Terima kasih Pak Kasubdit sudah berbagi ilmu bersama kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya serahkan ke Pak Prodi PPG nih kan Pak. Sudah cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih semuanya. Mohon izin ya.
Iya Pak, terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan di sini kan. Nah tetap lah, suruh makan, suruh lah.